Oke, pada hari ini kita masuk ke topik dari pertemuan ketiga, yakni kita berbicara terkait barang publik, eksternalitas, dan hak kepemilikan, kaitannya dengan ekonomi sumber daya alam. Kalau kalian kan tentunya sudah ya mempelajari teori ini di dalam ekonomi publik maupun mikro itu ya pastinya sudah hatam. Ini saya ambil referensinya dari Ahmad Fauzi dan Berman et al. Nah, seperti kita lihat ya dari gambar ini, terlihat yang sebelah kiri ini kan ada suatu kawasan ya di hutan yang mana sebagian areanya itu dibabat habis, digunduli seperti itu untuk suatu kepentingan tertentu, untuk pembangunan suatu pabrik atau suatu kawasan khusus misalkan. Nah, ini kan terlihat jelas bahwa adanya dalam pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan atau disalahgunakan akan memunculkan dampak negatif. Mungkin bisa jadi di situ akan membahayakan bagi penduduk sekitar situ yang nantinya mungkin bahaya rawan longsor, kemudian banjir atau lainnya yang memang merusak lingkungan atau habitat juga bagi flora maupun fauna di sana yang merupakan tempat tinggal mereka jadi berkurang areanya. Hewan-hewan langka yang harusnya dilindungi menjadi terbatas pergerakannya dan bisa jadi punah karena kan areanya mereka, tempat tinggal mereka itu sekarang menjadi berkurang untuk pembangunan suatu proyek, bisa pabrik, industri, atau kawasan tertentu, atau pemukiman bahkan. Nah, ini kan yang sebelah kanan ini karena adanya pembangunan sebuah pabrik contohnya. Dalam pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan seperti ini biasanya banyak memunculkan dampak negatif, yang mana antara manfaat yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan itu tidak imbang. Lebih banyak mengeluarkan biayanya dibandingkan manfaat yang diberikan. Dalam ini kita mengetahui ada biaya sosial yang harus ditanggung. Biaya sosial itu apa sih? Biaya sosial itu sendiri kan biaya yang ditanggung oleh baik si private atau masyarakat itu sendiri dan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini siapa? Yaitu pabrik yang membangun di area wilayah sekitar situ. Jadi contohnya ketika pembangunan suatu pabrik ini memunculkan polusi udara yang dulunya mungkin masyarakat pendapatannya tidak banyak mengeluarkan untuk biaya kesehatan, namun dengan adanya pabrik di situ mereka sering atau rentan terhadap penyakit-penyakit khususnya ISPA. Sehingga itu kan ada tambahan khusus biaya kesehatan. Itu biaya private, biaya yang ditanggung oleh mereka sendiri, masyarakat sendiri. Nah, tentu saja pabrik yang menghasilkan emisi, kemudian polusi, tentu saja dia harus menanggung sejumlah biaya atau istilahnya CSR ya, yang harus dia lakukan karena akibat dia menghasilkan sesuatu yang memang merugikan bagi masyarakat situ. Biasanya pabrik-pabrik ini akan dikenakan pajak yang cukup tinggi bagi pemerintah. Dan pajak itu tentunya akan kembali ke masyarakat pada umumnya. Atau bisa secara langsung, pabrik itu bisa memberikan CSR secara langsung kepada masyarakat yang ada di sekitar situ. Nah, di sini kalau kita berbicara terkait barang publik, tentunya yang terpikir di benak kalian tentunya barang ini bebas diambilnya kan? Orang bebas, nggak ada batasan. Yang kaya, yang miskin, kemudian tidak ada batasan seberapa banyak dia konsumsi. Itu yang biasanya digarisbawahi. Kalau kaitannya dalam ekonomi sumber daya alam, di sini contohnya terkait sumber daya ikan. Ini kan dia tinggalnya tidak hanya di laut aja ikan ya, ada yang di payau, ikan tawar, kemudian ada juga dengan jenis ikan laut. Jadi ada di sungai, danau, sama laut. Ini aksesnya terbuka, semua orang bebas ya untuk mengambil ataupun mengelola sumber daya yang di situ, nggak ada batasannya. Nah, namun yang terjadi ketika sebuah
sumber daya itu dibuka, aksesnya secara terbuka, ini terjadi yang namanya overfishing. Orang mengambil sebanyak-banyaknya sumber daya yang ada di situ, khususnya ikan, tanpa melihat kelestarian habitat yang ada di bawahnya, misalkan koral dan batu karang yang ada di situ. Mereka menggunakan alat-alat yang mungkin tidak ramah lingkungan, menggunakan bom laut, atau pukat harimau, yang mana itu memang tidak diperbolehkan. Nah, itu terkadang karena maruk ya, serakah, orang itu bisa menimbulkan kerusakan yang justru dalam jangka panjang itu akan merusak habitat laut ataupun air lainnya. Yang mana itu nanti kan kalau habitat laut rusak, maka nggak ada ikan di situ. Dan ini menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Untuk apa? Untuk merecovery di area yang sudah rusak tadi. Dengan menanami bibit tanaman koral ya. Itu kan termasuk tanaman ya, dia makhluk hidup bukan batu yang mati gitu ya. Itu kan banyak dari pemerintah maupun swasta juga harus melakukan recovery batu koral yang ada di situ supaya ikan itu tetap banyak, nggak habis gitu. Nah, barang publik ini karena tidak ada pemilikan yang jelas, maka sering terjadinya kegagalan pasar. Ini ikan-ikan yang ada di sungai, danau, laut itu masuk dalam jenis barang publik. Nggak ada yang nggak ada yang memiliki, ya ada hak secara sah. Ini itu kepemilikannya si A, ini pemiliknya si B, itu nggak ada. Nah, kita overview sekilas terkait barang publik sendiri. Barang itu kan dibagi menjadi dua, menurut penggunaannya dan menurut hak kepemilikan. Kalau menurut penggunaannya sendiri dibagi menjadi dua, rivalry dan non-rivalry. Ini keterkaitan untuk mengkonsumsinya atau tidak. Jadi kalau rivalry itu sendiri, ketika seseorang mengkonsumsi tambahan orang lain untuk mengkonsumsi barang itu akan mengurangi manfaat barang tersebut. Contohnya misalkan jenis barang rivalry ya, tas berbranded, kemudian mobil yang harganya mahal gitu ya, mobil yang high class. Nah, semakin sedikit jumlahnya kan yang dapat membeli barang tersebut, eksklusivitas atau barang tersebut memiliki tingkat eksklusivitas yang cukup tinggi. Nah, tapi ketika semakin banyak orang yang mengkonsumsinya atau membelinya, maka barang itu menjadi nggak eksklusif dong, menjadi barang pasaran. Jadi nggak ada. Itu mengurangi manfaat yang bagi pemiliknya. Saya memiliki tas ini jadi nggak memiliki kepedean yang lebih dari dibandingkan sebelumnya yang hanya cuma beberapa orang yang bisa membelinya. Kemudian menurut hak kepemilikan juga dibagi menjadi dua, excludable dan non-excludable. Ini dilihat dari sudut pandang baik produsen maupun konsumen. Kalau dari sisi produsen artinya ada atau tidak kemampuan mencegah pihak lain untuk memiliki. Ini biasanya terlihat pada struktur pasar ya, lebih condong ke imperfect competition, masuk di monopoli atau oligopoli. Jadi semakin sedikit perusahaan yang memiliki sumber daya tersebut, maka barang tersebut masuk dalam kategori excludable. Tapi semakin banyak sumber daya yang bisa dikelola secara bersama, banyak perusahaan, maka barang itu masuk dalam non-excludable. Nah, dari sudut pandang si konsumen, itu bisa dilihat dari ada atau tidak haknya untuk mengkonsumsi barang tersebut. Biasanya dilihat dari segi pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka dia memiliki hak untuk memiliki barang tersebut. Tapi kalau dia nggak punya, ya nggak bisa untuk beli barang tersebut. Nah, gampangnya seperti ini. Kalau kita lihat perbedaannya ya, rivalry, non-rivalry. Kalau rivalry, manfaatnya atas konsumsi suatu barang itu semakin berkurang bila dikonsumsi oleh beberapa individu. Kalau non, tidak. Semakin banyak orang yang mengkonsumsi, itu nggak akan mengurangi manfaat barang tersebut tetap. Kalau yang excludable, proses mengkonsumsi pemanfaat suatu barang dapat dikhususkan bagi individu, dilihat dari pendapatan biasanya.
Kalau yang non-excludable, semua orang bisa. Mau yang kaya, menengah, miskin, bisa menggunakan barang tersebut, mengkonsumsi barang tersebut. Ada yang bisa kasih contoh jenis barang rivalry, non-rivalry, excludable, dan excludable? Silakan. Sebelum kita lanjut lebih jauh, tahu nggak contoh barang rivalry dalam kehidupan sehari-hari kalian? Bu. Ya, silahkan Mas Ari. Ya, contoh barang rivalry mungkin ini ya Bu, WiFi kampus ya Bu ya. Kalau kita pakainya sendiri itu kan kenceng banget. Nah kalau ada temen dan banyak yang pakai itu kan jadinya lambat. Mungkin itu sih Bu. Oke, rivalry Ari mencontohkan WiFi di kampus. Nah, semakin banyak orang yang menggunakan, maka semakin lemot. Apalagi di gedung C ya, C3, C6 pula. Ada yang bisa kasih contoh non-rivalry, excludable atau non-excludable? Silakan. Ada yang masuk konsentrasi publik. Oke, silakan dengan siapa? Bu. Farhan, Bu. Ya. Kalau untuk yang non-rivalry itu saya kasih contoh itu misalkan itu Bu, fasilitas ojek online. Jadi walaupun semua orang memakainya tidak mengurangi manfaat bagi individu itu sendiri. Ojek online. Jadi semakin banyak orang yang mengkonsumsi atau menggunakan jasa online itu nggak ngurangin ya bagi si pengguna lainnya kayak gitu. Sama aja karena kecuali tiba-tiba jumlah si ojek online-nya semakin turun atau stuck gitu, dia nggak nambah-nambah si penyedianya, si drivernya, sementara demand-nya untuk masyarakat itu terus meningkat. Itu nanti biasanya kan rate-nya atau tingkat harganya juga akan semakin meningkat ya, harganya semakin mahal. Jadi nggak semua orang bisa menggunakan atau mengkonsumsi dan mengurangi jatah ya. Ada yang bisa kasih contoh lain? Excludable sama non-excludable mungkin? Yang dari konsentrasi ekonomi publik siapa? Saya Bu mau mencoba menjawab. Oke, silakan dengan Mbak Titania. Contoh non-rivalry itu lampu, Bu. Lampu. Karena lampu setiap orang yang di ruangan tersebut yang terdapat lampu bisa mendapat penerangan yang sama. Tidak mengurangi penerangannya. Begitu, Bu. Oke. Lampu yang ada di jalan ya, bukan lampu di rumah-rumah. Oke, lampu penerangan yang ada di jalan raya itu memberikan manfaat ke semua orang, nggak hanya orang tertentu aja. Oke, silakan ada lagi yang bisa kasih contoh excludable sama non-excludable? Saya Bu, Kayak mungkin yang non-excludable. jawab yang dari contoh yang excludable. Siapa ini? Ada dua tadi. Siapa? Enggak apa-apa. Siapa? Siapa dulu? Rani Salsabila dulu Bu. Oke, Rani, silakan Mbak Rani. Yang excludable mungkin kayak membeli sepatu branded gitu Bu. Kan jika punya uang yang banyak terus beli sepatu branded gitu Bu. Kalau nggak punya uang nggak bisa beli sepatu branded gitu. Kalau nggak punya uang nggak bisa beli sepatu branded. Ya. Bisa. Oke, yang non-excludable, jadi siapa yang mau jawab? Iwit ya? Saya Bu, ya. Yang non-excludable tuh kayak sinar matahari contohnya Bu. Jadi kan kita nggak bisa ngelarang orang lain buat menikmati sinar matahari kayak gitu. Jadi kan bisa buat semuanya, nggak ada khusus buat siapa kayak gitu. Bisa. Itu matahari yang jualan Nevada, jualan itu. Itu kan dibatasin, nggak semua orang bisa masuk situ kalau nggak punya duit. Nah, itu kan store. Matahari mall ya, bukan matahari sinar matahari. Oke, terima kasih Mbak Wiwit yang sudah berikan contoh
contoh non excludable, bener ya. Tadi untuk yang rivalry contohnya adalah contohnya apa tadi, lupa nih aku. Yang terbaru aja deh. Wifi, Bu. Wifi. Apa? Quality. Wifi, Bu. Oh, Wi-Fi ya. Wi-Fi contoh dari barang rivalry. Non rivalry tadi contohnya Wi-Fi, kemudian Gojek, Bu. Gojek, ya. Kemudian yang non excludable tadi matahari, dan excludable adalah lampu ya, lampu penerangan atau apa tadi? Barang berbranded, sorry, barang berbranded. Ya, betul. Ini adalah paling gampang kita mau bedain mana sih kategori barang itu masuk ke rivalry, excludable atau non rivalry atau non excludable. Bisa dilihat dari bagian ini ciri-cirinya kayak gitu ya. Kalau mau lebih ini bahasa lainnya, barang yang masuk dalam rivalry dan excludable itu tentunya masuk barang swasta. Kenapa swasta? Ya tentu hanya segelintir orang kan yang bisa mengkonsumsinya, dan ketika semakin banyak orang yang mengkonsumsi, barang itu akan turun manfaatnya, itu masuk dalam jenis barang swasta atau private goods. Kalau yang rivalry tapi non excludable, artinya semua orang itu bisa nih untuk mengkonsumsinya, tapi manfaatnya akan turun, itu dia masuk dalam semi publik atau common goods. Tapi kalau yang non rivalry dan excludable, dia itu hanya orang-orang tertentu yang bisa mengkonsumsi, tapi barangnya tidak akan mengalami penurunan ya manfaatnya. Semakin banyak ya nggak ngefek gitu loh, manfaatnya nggak akan semakin turun. Itu masuk dalam semi swasta atau club goods. Nah, yang terakhir yang kita akan bahas lebih jauh yaitu non rivalry dan non excludable, barang publik, public goods. Dia semua orang bisa mengkonsumsinya, bisa menggunakannya tanpa adanya pembatasan, dan manfaat yang diterima antara individu satu dan lainnya itu sama. Ini tadi contohnya yang non rivalry, lampu penerangan yang ada di jalan, udara yang kita hirup, kemudian cahaya matahari. Yang non excludable adalah ciri khususnya adalah sulit untuk melarang orang lain untuk mengkonsumsi barang tersebut. Melihat pemandangan laut, apakah boleh dibatasi kecuali memang private beach gitu ya. Area resort biasanya khusus. Tapi kalau untuk pantai Bandengan, pantai Kartini, boleh semua orang masuk ke situ. Tapi kalau kawasan pantai yang memang dibeli oleh resort dan masuk ke private beach itu bukan masuk dalam non-excludable, tapi excludable. Sebaliknya, siaran TV, radio, kemudian khususnya sumber daya ikan yang ada di sungai, laut, danau itu juga masuk non-excludable. Kita nggak bisa melarang orang untuk menangkap tersebut, kecuali orang asing ya. Kalau di dalam teritorial suatu negara, kita kenal kan ada ZEE ya, zona ekonomi eksklusif suatu negara, batas antar negara dari laut ya. Misalkan ada nelayan luar negeri, nelayan Vietnam atau Thailand atau dari Cina yang masuk ke area ZEE kita. Nah, itu yang nggak boleh. Biasanya akan ada patroli laut ya, di sana ada polisi laut ya yang secara rutin menjaga perbatasan kita. Itu ketika ada kapal asing masuk itu pasti akan di notice, akan istilahnya mereka akan berkomunikasi dengan komunikasi laut ya. Mereka mau mundur atau ditangkap gitu kan, diproses secara hukum kita. Karena itu wilayah masuk kita, nggak bisa nelayan asing ngambil sumber daya punya kita. Tapi yang namanya ikan itu kan bergerak ya, bisa bergerak kemanapun. Jadi kalau ikannya bukan di wilayah ZEE kita ya nggak apa-apa. Tapi kalau ikannya yang ditangkap ada di wilayah ZEE kita ya nggak boleh diambil. Nah itu contoh simpelnya. Ini tadi contohnya masuk yang rivalry dan eksklusif atau excludable. Ini contoh tadi mobil dan tas berbranded. Yang masuk non-rivalry tapi excludable itu contohnya jembatan, jalan tol. Kenapa masuk non-rivalry tapi kok eksklusif? Karena kan nggak semua orang bisa menggunakan jembatan dan jalan. Yang siapa? Yang
punya kendaraan, orang menengah ke atas ya. Kalau orang nggak punya kendaraan ya nggak bisa menggunakan jembatan atau bahkan jalan tol kayak gitu kan. Kemudian yang rivalry tapi non excludable, contohnya adalah laut tadi, sumber daya laut, laut, padang rumput. Ini orang semua orang bisa tidak semua orang bisa mengkonsumsinya, tapi dia tidak akan mengalami penurunan manfaatnya ya. Rivalry tapi non eksklusif. Jadi yang memiliki padang rumput itu nggak semua orang ya. Untuk misalkan ternak binatang ternak itu kan pemiliknya harus mempunyai ladang padang rumput khusus, yang mana itu orangnya juga butuh modal kan untuk memiliki itu daerah yang orang tersebut tentunya punya padang rumput yang harus menjadi cadangan pakan hewan ternaknya. Nah, kemudian yang masuk yang non-rivalry dan eksklusif, contohnya untuk barang-barang atau suatu program atau kegiatan yang memang dikhususkan bagi masyarakat sipil pada umumnya, gratis. Pertahanan itu juga salah satu fasilitas yang diberikan oleh negara untuk perlindungan kepada rakyatnya. Program-program kesehatan, pemberantasan nyamuk DBD, kemudian program lainnya yang memang untuk bantuan dan sebagainya itu juga masuk barang non-rivalry dan non-eksklusif yang masuk dalam barang publik. Tidak ada batasan dan tidak akan mengurangi manfaat apapun. Semua orang punya mendapatkan manfaat yang sama. BPJS masuk kemana? BPJS masuk pabrik kah? Atau barang private? Atau barang apa? Semi publik? Publik atau semi swasta? Nah, karena barang publik itu tadi kan nggak tahu ya pemiliknya itu siapa, nggak punya kepemilikan yang jelas. Kemudian itu semua orang bebas untuk menggunakannya dan manfaatnya yang diberikan juga sama. Ini mendorong masyarakat itu berperilaku sebagai free rider. Artinya karena tadi ya contoh yang paling gampang adalah sumber daya laut tadi, yang mana nggak jelas pemiliknya siapa, semua nelayan Indonesia itu bebas ngambil ikan yang ada di situ, di sungai, laut, maupun danau. Tapi akan memunculkan efek yang namanya free rider. Kalau di dalam ekonomi publik itu kan, free rider itu seseorang yang mendapatkan manfaat yang sama, tapi dia tidak memberikan kontribusi apa-apa. Contohnya kalian, kalau kerja kelompoknya ada 4 anak, yang kerja cuma 3 anak, yang 1 enggak. Padahal nanti poinnya juga dapat juga 4 anak ini. Artinya kan dia sebagai free rider di sini. Maka jangan sampai menjadi free rider. Kalau kaitannya dalam sumber daya ekonomi sumber daya alam ini, free rider ini menyebabkan kecenderungan kurangnya rangsangan untuk memberikan kontribusi terhadap penyedia dan pengelolaan sumber daya alam tadi. Dia ngambil aja sumber daya yang ada di situ, tapi tidak memberikan kontribusi ataupun pengelolaan recovery terhadap kerusakan yang dia timbulkan tadi karena overfishing. Nah, itu yang dinamakan free rider di dalam dalam kaitannya penggunaan sumber daya alam. Karena barang sumber daya alam pada umumnya jenis masuk dalam barang publik, sehingga konsumsi barang publik yang berlebihan tadi menyebabkan efek eksternalitas atau efek tambahan dari suatu aktivitas ekonomi. Bisa positif, bisa juga negatif. Eksternalitas itu kan ada positif, ada negatif. Kalau banyak profit yang dihasilkan, khususnya tidak hanya si perusahaan, tapi bagi masyarakat sekitar juga, maka itu kita katakan sebagai eksternalitas positif. Sebaliknya, kalau justru suatu aktivitas ekonomi itu menimbulkan banyak biaya, baik biaya sosial yang ditimbulkan oleh masyarakat maupun
oleh si perusahaan, maka itu masuk dalam ranah eksternalitas negatif. Eksternalitas ini menyebabkan alokasi sumber daya itu menjadi tidak efisien. Nah, kaitannya eksternalitas dengan barang publik, ketika terjadi eksternalitas negatif, tentunya maka menghasilkan barang publik yang negatif pula. Contohnya, kegiatan produksi ini kan menghasilkan asap ya, polusi asap, yang mana udara tadi kan masuk kategori barang publik. Udara masuk kategori barang publik yang kalau belum tercemar itu kan memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai oksigen ya untuk pernafasan. Namun ketika sudah tercemar seperti ini dengan adanya polusi udara, maka udara yang barang publik tadi menjadi barang publik yang negatif karena sudah tercemar, dia tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, justru menimbulkan efek kesehatan yang buruk bagi masyarakat sekitar situ. Menurut jenisnya, tipe-tipe eksternalitas menurut Pula tahun 1992, eksternalitas ini dapat dibagi menjadi dua, eksternalitas teknologi dan pecuniary. Eksternalitas teknologi ini adalah eksternalitas yang disebabkan adanya proses perubahan produksi ataupun konsumsi yang bersifat teknis. Secara teknis ya. Jadi eksternalitas itu bisa disebabkan dari proses produksi yang menyebabkan eksternalitas negatif ke produsen lainnya atau ke konsumen. Atau eksternalitas itu juga bisa ditimbulkan dari aktivitas yang dilakukan oleh konsumen yang memberikan eksternalitas negatif ke konsumen lainnya atau bahkan ke produsen lainnya. Nanti jelasnya ada di bawah. Yang kedua yaitu eksternalitas pecuniary, artinya eksternalitas ini terjadi karena adanya perubahan harga di beberapa input atau output-nya, sehingga aktivitas ini akan mempengaruhi kondisi finansial orang. Jadi ketika saat ini misalkan harga minyak melambung tinggi, minyak goreng, itu akan menyebabkan kebutuhan finansial masyarakat, konsumen itu akan meningkat pula. Biasanya berapa? 1 liter mungkin di bawah 20.000 ya, 18.000. Sekarang 1 liternya 20.000 lebih. Nah, itu kan akan menyebabkan kondisi finansial seseorang itu semakin bertambah gitu bebannya. Ini contoh eksternalitas yang ditimbulkan dari produsen kepada produsen lainnya. Contoh di sini adalah adanya suatu aktivitas pencemaran air yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di hulu. Jadi perusahaan hulu ini membuang residu, membuang limbahnya itu di sungai. Nah, yang terdampak adalah perusahaan yang ada di hilir, yang mana dia sama-sama juga menggunakan air yang ada di sungai itu untuk proses produksinya. Artinya perusahaan hilir ini menanggung biaya tambahan dengan membeli alat khusus untuk melakukan filtrasi atau pemurnian air itu untuk membantu proses produksinya. Ini yang disebabkan dari produsen untuk produsen lainnya. Ini jenis yang pertama. Yang kedua yaitu eksternalitas yang disebabkan oleh produsen kepada konsumen. Ini yang biasa di lingkungan kita sehari-hari. Contohnya polusi udara. Kemudian adanya aktivitas tambang yang berlebih sehingga menurunkan daya tarik alamnya. Kemudian biaya radiasi ini adalah salah satu eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh produsen ke konsumen. Yang ketiga, eksternalitas itu juga bisa disebabkan oleh konsumen ke konsumen lainnya. Contohnya pembakaran sampah yang menimbulkan polusi udara mengganggu bagi tetangga sekitarnya. Kemudian ketika kalian menyalakan radio atau TV yang keras-keras, padahal kalian tinggal di kos-kosan atau rumah yang berdekatan, itu akan mengganggu tetangga kalian juga.
asap rokok ya, kalian yang merokok, yang di dekat kalian yang dirugikan karena asap itu. Konsumen ke produsen juga bisa, nih yang keempat. Eksternalitas juga bisa ditimbulkan dari konsumen ke produsen. Contohnya adalah ketika masyarakat kita ya sering buang sampah sembarangan bahkan ke sungai. Nah, padahal sungai itu juga digunakan untuk bantuan proses produksi usaha, misalkan untuk perikanan ya. Di hilir atau di sungai-sungai itu ada kawasan perikanan, tambak yang dilakukan oleh nelayan setempat. Ketika airnya tercemar, ya maka ikan-ikan yang di situ bisa akan mati, kayak gitu kan, merugikan bagi nelayan setempat. Bahkan sungai itu juga digunakan oleh perusahaan air minum, air bersih ya diolah untuk air minum, bahkan untuk memasak dan sebagainya. Nah itu juga akan merusak, akan menimbulkan kerugian bagi si perusahaan air tersebut. Dia harus beli alat khususnya, kemudian bahan-bahan untuk memfiltrasi cairan yang berbahaya yang terkandung di dalam situ. Itu merugikan, padahal ini yang dilakukan oleh konsumen. Eksternalitas ini bisa dilakukan oleh baik individu atau private, bisa juga dilakukan oleh publik. Ketika dilakukan oleh private, hanya melibatkan beberapa individu, bahkan bisa bilateral dan tidak menimbulkan pada pihak lain. Jadi eksternalitas ini hanya menimbulkan efek satu pihak aja, untuk satu individu aja, tapi pihak lain enggak. Contohnya tadi ya, perusahaan antara produsen ke produsen. Kalau aja perusahaan hilirnya hanya ada satu di situ, tapi kalau perusahaan hilirnya ada banyak, maka dia masuk dalam publik. Karena yang terdampak banyak. Contoh yang eksternalitas menimbulkan ke publik ini adalah terjadinya pada saat barang publik dikonsumsi tanpa pembayaran yang tepat, sehingga menimbulkan erosi, sedimentasi, dan kemacetan. Contoh-contoh yang menimbulkan eksternalitas bagi masyarakat publik. Nah, pemahaman eksternalitas ini tentunya penting untuk melihat efisiensi alokasi sumber daya alam. Terkait dengan institusional agreement, karena sumber daya alam ini kan dialokasikan melalui pengaturan kelembagaan harusnya ya. Jadi kalau sumber daya alam itu enggak dikelola, dialokasikan oleh lembaga khusus suatu negara dengan adanya perencanaan yang matang, maka yang akan terjadi kayak tadi ya, free rider, kemudian overfishing, yang mana itu akan menimbulkan inefisiensi dan alokasi sumber daya alam yang nggak optimal. Nah, inilah perlunya adanya central planning untuk menghindari adanya kediktatoran atau kepemilikan yang hanya dimiliki oleh segelintir orang aja. Sehingga di sini dengan adanya central planning, mekanisme pasar itu seharusnya bisa dapat bekerja dan memunculkan Pareto optimal bagi semua individu, menghasilkan alokasi yang efisien dan optimal semua individu maupun produsen yang menggunakannya. Kalian tentunya pasti ingat ya, apa itu Pareto optimal. Namun, sumber daya alam ini dalam beberapa hal tidak ditransaksikan dalam mekanisme pasar. Contohnya pasar yang nggak sempurna. Tadi pasar monopoli maupun oligopoli yang mana terkadang memunculkan efek eksternalitas negatif berupa pencemaran udara, sehingga biaya untuk pencemaran udara ini terkadang tidak dibayarkan oleh pihak yang mengeluarkan pencemaran atau si perusahaan itu tadi, sehingga kegagalan pasar itu sering terjadi dan masyarakat yang terkena dampaknya. Nah, disinilah perlu adanya perencanaan yang matang dan adanya kontrol bagi pemerintah, perintah dan kebijakan yang tegas supaya masyarakat yang menggunakan sumber daya alam tadi itu bisa lebih wise, lebih bijaksana, jangan over. Oke, mungkin ada yang ditanyakan?
Kalau belum ada, kita lanjut dulu. Kurang dikit sih. Hak dan ini lanjut ke hak dan rezim pemilikan ya, terkait tadi karena barang publik ya, sumber daya itu kan cenderung barang publik. Bisa dikatakan sumber daya itu sebagai free of gift atau hadiah yang diberikan oleh alam, yang mana itu memang nggak tahu dimiliki oleh siapa karena nggak jelas juga, hak kepemilikannya nggak ada, jadi semua orang boleh bebas memanfaatkan tersebut. Namun kalau terlalu berlebihan, hal yang terjadi tadi, terjadinya inefisiensi dan alokasi sumber daya alam yang nggak optimal. Nah, inilah perlu adanya kepemilikan, hak kepemilikan. Efisiensi alokasi sumber daya alam ini dan keberhasilan pasar dapat terjadi ketika adanya hak kepemilikan yang jelas, yang mana hak kepemilikan ini tentunya melarang seseorang ataupun pihak lain untuk mengkonsumsi sumber daya alam tersebut. Namun yang sering terjadi adalah kesalahan penentuan hak kepemilikan, yang mana itu akan menimbulkan kegagalan pasar. Problemnya, ini tadi yang sudah saya sebutkan, sumber daya alam itu sering dikategorikan sebagai free of gift, hadiah oleh alam, gratis gitu. Sehingga yang menjadi masalah adalah menetapkan hak kepemilikannya, siapa yang harusnya memiliki wilayah laut, misalkan Jawa Utara, wilayah danau ini, wilayah sungai ini, tapi kan nggak mungkin ya, sulit menentukan itu pemiliknya itu siapa. Balik lagi, harusnya balik ke negara, kepemilikan negara. Nah, konsep keberhasilan pasar ini diperkenalkan oleh Ledyard tahun 1987 untuk memahami kegagalan pasar. Jadi, pasar itu eksis dengan adanya hak kepemilikan yang dikukuhkan dengan jelas dan penjual dapat secara bebas melakukan transaksi. Suatu sumber daya itu memiliki hak kepemilikan jika memiliki karakteristik ada 4 ini ya, universalitas, eksklusivitas, transferability, dan secure. Pemilik sumber daya telah memiliki hak-hak pengelolaan yang mencakup keempat unsur tersebut akan mengelola sumber daya tersebut secara efisien. Karena mungkin kegagalan pengelolaan akan merupakan resiko dirinya sendiri. Jika dia gagal atau dia terlalu serakah tadi ya, ketika dia sudah diberikan hak milik untuk mengelola sumber daya tersebut, tapi dia nggak bijaksana, dia pengen mengeruk ke profit saat ini juga, sehingga dia menggali misalkan tambang batu bara, dia menggali sebanyak mungkin batu bara saat itu, tapi tidak melihat jangka panjangnya. Itu akan habis kan, sumber daya batu bara kan terbatas, kemudian lama untuk proses terjadinya membentuk menjadi batu bara butuh waktu yang lama. Nah, itu seseorang yang diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya tersebut, tentunya dia akan harusnya berlaku secara seefisien mungkin supaya memberikan profit jangka panjang dan mengurangi resiko ada di dirinya sendiri. Gimana Mas Okta? Nah, tadi ya karakteristik dari hak kepemilikan itu ada 4. Yang pertama universalitas, artinya semua sumber daya adalah dimiliki secara pribadi. Seluruh hak-haknya dirinci secara lengkap dan jelas. Nah, yang kedua adalah eksklusivitas. Semua keuntungan atau biaya yang dibutuhkan tadi sebagai akibat hak kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya tersebut harus dimiliki hanya oleh pemiliknya saja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, yaitu sumber daya tersebut bersifat transferability. Artinya,
seluruh hak pemilikan bisa dipindah tangankan dari satu pemilik ke pihak lainnya dengan transaksi bebas dan jelas. Yang terakhir yaitu secure, artinya hak pemilikan tersebut harus aman dari perampasan ataupun pengambil alihan secara tidak baik oleh pihak lain. Nah, inilah keempat karakteristik suatu sumber daya itu harus memiliki 4 karakteristik itu untuk dapat dimiliki oleh seseorang. Nah, kegagalan pasar yang terjadi di sini adalah cerminan dari sifat sumber daya alam tadi yang dalam beberapa hal menjadi barang publik. Sulit untuk menerapkan kepemilikan di dalam barang publik. Jadi barang publik, eksternalitas, dan kegagalan pasar merupakan satu mata rantai yang sering timbul dalam pengelolaan sumber daya alam. Jadi nggak jelas nih, ini tuh harusnya miliknya siapa, kemudian siapa yang berhak untuk mengelolanya, siapa yang diberikan kewenangan itu terkadang masih kurang jelas, khususnya untuk pengelolaan sumber daya alam. Kegagalan pasar terjadi karena 2 hal ya. Ini sudah pernah diulas di dalam ekonomi publik maupun mikro. Yang pertama karena adanya eksternalitas dan yang kedua adanya market power. Jadi struktur pasar yang semakin imperfect atau monopoli ke arah monopoli itu justru akan memunculkan mendorong ketidakefisienan untuk mengelola sumber daya tersebut. Tadi definisinya, hak kepemilikan adalah klaim yang sah terhadap sumber daya maupun jasa yang dihasilkan sumber daya tersebut. Jadi meskipun hak kepemilikan ini menyangkut klaim yang sah, tapi hak tersebut tidak mutlak sifatnya. Harus ada pembatasan, harus dibatasi antara hak orang lain dan mahalnya adanya biaya transaksi. Jadi misalkan kan kita ketahui sumber daya alam, tanah, air, bumi yang ada di Indonesia ini telah diatur oleh Undang-Undang pasal 33 ya, bumi, air, dan seluruhnya itu dikelola oleh negara. Tapi negara itu juga boleh menawarkan sumber daya yang ada untuk ditawarkan untuk dikelola oleh swasta yang namanya privatisasi ketika negara itu nggak mampu ya untuk melakukan pengelolaan tersebut. Tapi bukan artinya 100% segala hal sumber daya alam yang berhasil dikelola oleh swasta itu dimiliki oleh swasta, enggak. Ada istilahnya market share gitu, apa istilahnya? Ada bagi hasil kayak gitulah. Kayak contohnya kasus di Freeport kayak gitu ya. Itu kan tambang emas yang ada di situ kan punya kita. Wilayah kita ada di Papua, cuman Indonesia kan nggak punya modal, nggak punya teknologi untuk mengelola sumber daya yang ada sehingga butuh perusahaan asing untuk mengelola sumber daya tersebut. Nah, bukan 100% itu menjadi perusahaan asing, ada bagi hasil, sebagian masuk ke APBN, masuk ke pendapatan nasional kita. Market share-nya berapa? Itu berdasarkan negosiasi di awal. Nah, itu perlu peranan pemerintah yang bijaksana ya dalam menentukan mana yang boleh dikelola oleh swasta, mana yang memang betul-betul dimiliki oleh negara. Kalau secara teknologi, sumber daya manusianya, dan modal kita nggak mampu, ya nggak apa-apa. Ditawarkan ke swasta, tapi adanya bagi hasil tadi. Punya negara berapa, masuk ke kas negara berapa, masuk ke swasta berapa. Jadi sama-sama diuntungkan juga. Kalian yang paling, contoh lain yang paling simpel lah. Ketika kalian piknik ya di kawasan misalkan pegunungan, area pegunungan, satu kawasan itu dikelola swasta, satu kawasan dikelola oleh pemerintah setempat, biasanya Pemda. Nah, itu akan kelihatan banget. Biasanya yang kawasan wisata dikelola oleh pemerintah itu kan kurang terawat, kurang bagus, dan kurang menarik seperti itu ya. Tapi kalau dikelola oleh swasta, maka itu akan lebih menarik, banyak pengunjung yang datang ke situ. Nah, itu juga akan meningkatkan PAD setempat kan, masuk ke pendapatan daerah setempat.
Nah, hak kepemilikan sumber daya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama state property, artinya dimiliki oleh sepenuhnya di tangan pemerintah. BUMN, BUMD itu kan dimiliki pemerintah. Yang kedua ada private property. Pemilikannya di tangan individu atau korporasi, perusahaan swasta, gudang garam, kemudian perusahaan pabrik jarum, pabrik polytron itu kan swasta. Common property yang ketiga, baik individu ataupun kelompok yang memiliki klaim atau sumber daya yang dikelola bersama. Misalkan di suatu kawasan desa, dia punya nih potensi, ada curug nih, harusnya bagus, bisa dimanfaatkan untuk pemandian kolam renang bersama kalau dikelola secara baik oleh komunitas Karang Taruna atau lewat bumdes-bumdes yang ada di sana, itu masuk ke dalam common property. Kalau desanya mampu untuk mengelola potensi yang ada untuk kesejahteraan khususnya masyarakat yang ada di situ, dia masuk ke common property. Kalau lebih jelasnya seperti ini ya. Jadi kepemilikan tadi dibagi menjadi private yang dimiliki oleh swasta, negara, dan community atau komunal. Nah, ini dalam aksesnya dibagi menjadi 2, baik yang terbuka maupun terbatas. Kalau yang dimiliki oleh individu atau swasta ini umumnya terbatas. Aksesnya terbatas karena sudah dimiliki oleh swasta. Tapi kalau dia bisa bersifat terbuka, tapi jarang banget, makanya garisnya putus-putus. Artinya gini, ketika suatu sumber daya sudah dimiliki oleh individu, tentunya itu akan dibatasin gitu. Dia akan membatasi orang luar, pihak luar itu untuk memanfaatkan, menggunakan sumber daya yang dia miliki. Bisa juga sih dia membuka open access ke masyarakat, tapi itu jarang banget. Kecuali perusahaan itu udah gede banget ya, memberikan profit begitu besar, dia baru memberikan manfaat ke masyarakat secara gratis mungkin. Nah, yang negara umumnya terbatas juga. Suatu sumber daya yang dimiliki oleh negara itu sifatnya terbatas. Artinya negara mengelola sepenuhnya sumber daya tersebut dan nantinya itu akan dimanfaatkan oleh masyarakat, akan disuplai ke masyarakat. Aksesnya yang mengelola ya negara sendiri. Nah, yang komunal itu bisa 2. Dia bisa bersifat terbuka, bisa juga aksesnya terbatas. Jadi bisa dikelola oleh dia sendiri, bisa juga diberikan akses ke masyarakat lainnya untuk kepemilikan sumber daya tersebut. Kalau di ringkas seperti ini, nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, eksternalitas ini kan terkait dengan hak kepemilikan ya. Bagaimana sih solusinya terkait eksternalitas itu tadi, lebih khususnya terkait eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh proses produksi, maka dijelaskan dalam pengukuhan hak kepemilikan tadi. Adanya kejelasan nih, ini tuh milik siapa, yang bertanggung jawab siapa. Jadi jelas, siapa sih yang harusnya bertanggung jawab atas eksternalitas negatif yang ditimbulkan. Pengendalian eksternalitas dengan pemberian hak pemilikan akan sangat tergantung dengan biaya transaksi, seperti yang dijelaskan oleh teori Coase. Pelaku ekonomi, baik pribadi, swasta, dapat mengatasi sendiri masalah eksternalitas yang muncul di antara mereka melalui negosiasi, sehingga adanya efisiensi bagi kedua belah pihak. Jadi misalkan di perumahan Anda itu ada pembangunan pabrik yang memunculkan polusi udara dan masyarakat merasa dirugikan. Masyarakat bisa membuka dialog dengan si pemilik ataupun si manajer yang ada di sana. Bagaimana ini solusinya? Perlu adanya negosiasi bagi kedua belah pihak. Ini salah satu penerapan dari teorema Coase. Pengendalian eksternalitas dengan pemberian hak kepemilikan ini sangat tergantung pada biaya transaksi. Jika biaya transaksinya meningkat, maka pemberian hak kepemilikan akan mengurangi masalah eksternalitas itu sendiri.
Pemberian hak kepemilikan untuk mengurangi eksternalitas akan efektif apabila pihak yang terlibat saling mengetahui benar satu sama lainnya. Hak kepemilikan akan meningkatkan kesejahteraan baik pemiliknya tentunya, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya eksternalitas. Dan masyarakat juga, ketika adanya kepemilikan yang jelas, dia jadi tahu mana pihak-pihak mana yang harus menanggung ketika adanya eksternalitas negatif itu terjadi. Apa sih yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan adanya tadi ya proses inefisiensi dan alokasi sumber daya yang nggak optimal? Yang pertama yaitu pengenaan pajak dan subsidi yang diterapkan pemerintah. Perusahaan yang gagal untuk mengurangi waste disposal atau polusi atau limbah yang dia hasilkan sesuai dengan aturan pemerintah, maka dia akan dikenakan pajak yang lebih tinggi. Dan pemberian subsidi bagi perusahaan yang berhasil untuk mengikuti aturan pemerintah mengurangi waste disposal-nya, sehingga dia akan diberikan insentif atau pengurangan pajak atau subsidi lainnya. Kemudian dengan cara perundingan tawar-menawar ya dengan swasta, negosiasi tadi, prosedur dan peraturan perundangan, kemudian penjualan dan pelelangan hak untuk memaksa eksternalitas. Ini tadi contohnya ya, melakukan privatisasi ketika negara nggak mampu ya untuk mengelola sumber daya yang begitu besar, butuh modal yang gede, maka dialihkan ke swasta, privatisasi. Kemudian dengan peraturan langsung dari pemerintah. Ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Oke, demikian untuk topik hari ini. Kita lanjut untuk diskusi.